Hai teman-teman, kembali lagi kita akan melanjutkan proses pembuatan kuis dalam HTML JavaScript. Kemarin kita sudah membuat soal dari Excel yang kemudian diekspor menjadi XML. Hari ini kita akan mencoba membuat JavaScript untuk memanggil XML dan mengakses data di dalamnya. Ini adalah Visual Studio Code. Kita akan mulai, klik New File, kemudian jangan lupa kita save dahulu. Sini kita kasih nama main.html. Save as type-nya adalah HTML, kemudian kita save. Maka kita sudah memiliki sebuah file HTML. Asiknya pakai VS Code ini, teman-teman bisa menambahkan tanda seru, kemudian enter, maka langsung abbreviation-nya dari HTML ini akan langsung terbentuk. Di sini ketika kita save dan kita membuka web browser kita, di sini tadi kita pakai localhost, CreativeWorks, JavaScript. Kemudian di dalamnya ada folder membaca XML, ada main HTML. Ketika kita buka, ini adalah HTML yang barusan saja kita buat. Perhatikan di atas, title-nya adalah dokumen. Kalau kita kembali lagi, di sini title-nya adalah dokumen. Kita bisa ubah dengan membaca XML. Kita save, kemudian kembali lagi dan kita refresh. Maka di sini title-nya sudah menjadi membaca XML. Selamat, kamu sudah membuat HTML pertamanya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Dalam HTML ada tag untuk head, body, ada footer, dan lain-lain. Sekarang kita akan menambahkan tag script. Tag ini menandakan bahwa JavaScript ditulis di sini. Yang pertama kita butuhkan untuk membuka file XML tadi adalah kita membutuhkan yang namanya XML HTTP request. Kita buat dahulu variabel namanya x HTTP, katakan seperti itu. Kemudian x HTTP adalah new XML HTTP request. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian yang kita mau lakukan adalah ketika XML HTTP request bekerja, maka terdapat perubahan ready state dari XML tersebut. Kita akan mengamati x http.on ready state change sama dengan function buka kurung tutup kurung. Jika this mengacu pada XML yang dibuka dalam xHTTP, ready state sama dengan 4, dan this status sama dengan 200, maka kita panggil sebuah fungsi. Di sini saya siapkan saja fungsinya, namanya siapkan soal dalam kurung XML yang sedang di load. Oke. X http open
Metodenya kita akan menggunakan get, koma, alamatnya adalah kita bisa ambil aja dari sini, copy, kemudian file XML-nya yang kemarin saya simpan di sini. Ini saya copy masuk saja ke dalam. Nah, di sini kita copy namanya, kemudian kita paste di sini, koma true. Sekarang kita coba klik dahulu, apakah bisa terbuka XML-nya. Ups, ternyata error. Kenapa error? Di sini kelihatan ada garis bawahnya hanya sampai export. XML dari Excel tidak ada garis bawahnya. Berarti dalam memberi penamaan XML-nya tidak boleh ada spasi. Kita akan mengganti nama XML ini menjadi soal. Kemudian kita kembali ke sini. Oh, ini ternyata sudah bisa dibuka. Dan kemudian kita akan perintahkan untuk request-nya dikirim. Ya, di sini saya kasih notes. Ready state sama dengan 4, itu artinya adalah request complete and response ready. Jadi kita bisa mulai mengakses XML yang diminta. Dan untuk status sama dengan 200 artinya adalah oke. Nah, di sini kita akan mencoba untuk membuat function. Function siapkan soal. Parameternya adalah XML. Kurung, kurung, ya. Di sini saya akan mengambil XML yang tadi sudah kita minta, kita request ya. Di sini caranya adalah saya menambahkan variabel XML dokumen. XML dokumen adalah XML.response XML. Nah, kemudian saya akan menambahkan variabel lagi XML soal. XML soal adalah XML doc get elements node by tag, dan tag yang dipanggil adalah soal. Kita akan mencoba melihat apakah XML soal ini benar-benar bisa dibaca. Caranya adalah kita akan mempersiapkan dahulu di body. Kita buat aja sebuah paragraf dengan ID pinfo, katakan. Di sini kita panggil pinfo-nya.
Caranya adalah dokumen get element by ID pinfo dot inner HTML sama dengan kita panggil XML soal 0 dot side nodes 0 dot get value. Di sini berarti nanti dalam paragraf ini akan menampilkan soal pertama dalam record XML kita. Oke, kita save. Kita coba buka dalam browser. Kita refresh saja di sini. Oh, ternyata masih ada yang salah. Kalau misalnya tidak keluar, Anda bisa mulai mengecek dengan klik kanan, kemudian inspect. Di sini akan tampak kenapa. XML doc get element nodes by tag name. Mungkin ini saya salah ketiknya. Oke, saya coba ulang. Get element by tag name. Coba dulu. Elements by tag name salah. Nah, ini saya harus ubah. Ya, get elements by tag name. Di sini kita sudah mendapatkan soal pertama dari XML kita. Jadi ketika ready state-nya sudah komplit dan respon ready, statusnya pun juga sudah oke, jalankan function siapkan soal dengan parameter XML yang baru dibuka. Function siapkan soal, kita akan membuat satu variabel namanya XML_doc. Isinya adalah XML.response_XML. Responnya seperti apa, sudah selesai, bisa diakses. Nah, XML soal akan berisi dari XML_doc, ambil elemen soal. Jadi semua soal. Di sini nih XML soal ini bisa memiliki banyak indeks. Kita bisa putar juga sejumlah lengthnya dia berapa. Jadi di sini kita ambil contoh adalah XML soal 0. Berarti kita ambil soal nomor 1. Kalau XML 1, berarti kita ngambil soal nomor 2. Di sini kita menulis dokumen get element by ID pinfo. Jadi di sini dalam HTML kita ini ada tag dengan ID pinfo. Di sini saya tulis ada paragraf dengan ID-nya pinfo. Function siapkan soal mengubah inner HTML-nya dengan menampilkan soal pertama dalam record XML yang Anda panggil. Sekarang kita akan mencoba sedikit cara yang berbeda. Kita akan tampilkan semua soal yang ada dalam XML. Caranya adalah kita menggunakan loop for i sama dengan 0 dan i lebih kecil dari yang tadi saya bicarakan, XML soal .length dan i++. Kenapa saya menggunakan 0 dan lebih kecil? Karena indeks dimulai dari 0. Kita mungkin menulis soal 1, tapi itu adalah indeks 0-nya dari XML. Jadi di sini saya akan, kalau di sini tadi adalah pinfo, saya ketik 1 saja, ini saya hapus.
Kemudian saya jadikan pinfo itu sebagai variabel aja. Info. Kemudian di sini pinfo akan menampung dokumen create element berupa paragraf. Jadi pinfo ini nanti isinya adalah paragraf, dan pinfo inner HTML-nya akan berisikan, ini kita ambil di sini. Tapi bukan hanya 0 saja. Kalau ini kita tulis 0 berarti nanti akan ada soal 1 sebanyak jumlah record dalam Excel. Kita mau ganti ini dengan I supaya nanti dia menampilkan soal 1, soal 2, soal 3 sampai seluruh soal ditampilkan. Kemudian yang akan menerima adalah dokumen.tagBody namanya kan. Kita gunakan append child pinfo. Jadi di sini kita secara dinamis telah membuat tag berupa paragraf di dalam dokumen body. Oke. Oh ya, ini belum kita deklarasi. Jadi pasti akan jadi error di situ. Sudah, kita coba. Oke, ada error. Kita lihat dahulu. For-nya salah. Kenapa for-nya? Oh, ini belum dihapus, sorry. Yang tadi kita ambil, Oke, sudah. Kita refresh. Ya. Maka di sini kamu sudah menampilkan 20 soal yang ada dalam record XML kamu. Oke, selesai. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Bye-bye.